Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas manajemen pengetahuan A yang beranggotakan ada Tiara Rosalinda, Kaliana Gali Ayuning Tias, Iqbal Ramadan, dan Rizal Nurfaizi. Di sini kami akan melakukan simulasi manajemen pengetahuan pada perusahaan vintage YukPay dengan menggunakan aplikasi Bittrex 24. Sedikit latar belakang, YukPay adalah salah satu vintage atau finansial teknologi berupa e-wallet untuk menyimpan uang secara digital yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi baik online maupun offline dengan menggunakan QR Code. Nah, pada video ini kami akan melakukan simulasi manajemen pengetahuan dengan menggunakan platform Bittrex 24. Sebelumnya, manajemen pengetahuan adalah disiplin pengetahuan yang mempromosikan penciptaan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan perusahaan. Manajemen pengetahuan berfokus pada pengorganisasian dan penyediaan pengetahuan penting dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Ini mencakup pengetahuan tentang proses, prosedur, kekayaan intelektual, praktik terbaik yang didokumentasikan, perakiraan, pelajaran yang didapat, serta solusi untuk masalah yang berulang. Sedangkan Bittrex 24 adalah sebuah platform ruang kerja terpadu yang menangani banyak aspek operasional dan tugas sehari-hari seperti CRM, manajemen proyek, dan platform kolaborasi untuk manajemen bisnis Anda. Bittrex 24 merupakan aplikasi manajemen pengetahuan terstandar yang khusus digunakan untuk kalangan internal. Di Indonesia sendiri, salah satu penggunaan Bittrex 24 adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, di sini pertama kita akan melakukan registrasi dengan melakukan pembuatan akun pada Bittrex 24. Berikut adalah langkah-langkah untuk pembuatan akun pada Bittrex 24. Setelah masuk pada halaman Bittrex 24 dan belum memiliki akun, maka membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik login dan buat Bittrex 24 sekarang. Lalu pembuatan akun dapat menggunakan cara manual dengan menuliskan email atau langsung dengan menggunakan Google. Di sini saya akan menggunakan Google. Setelah akun selesai dibuat, maka langsung buka saja aplikasi Bittrex 24. Lalu masukkan link perusahaan dan bergabung. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba mengubah domain URL Bittrex 24 sesuai dengan nama perusahaan. Untuk tata cara dan proses perubahannya bisa dilihat pada video berikut ini. Sebuah perusahaan membutuhkan domain yang mudah diingat dan mudah untuk pengaksesannya bagi karyawan. Dengan domain yang seperti ini, maka karyawan akan kesulitan dalam pengaksesan dan mengingatnya. Maka dari itu, saya akan membuat nama domain ini menjadi lebih mudah untuk diingat oleh karyawan. Dengan mengklik icon pensil ini, lalu masukkan nama perusahaan, karena nama yang dimasukkan sudah ada, maka menambahkan pembeda dengan yang sudah ada. Kalau sudah, simpan dan lanjutkan. Nama domain berhasil diubah menjadi yukpay.bittrex24.id. Dengan domain seperti ini, maka karyawan akan lebih mudah dalam pengaksesannya. Nah, setelah melakukan pembuatan akun dan room Bittrex serta merubah domain URL-nya, kita akan mengundang rekan-rekan lain pada perusahaan yang akan berkolaborasi bersama dalam proses manajemen pengetahuan. Untuk melakukannya, pada bagian top bar, klik pilihan undang dan ketika muncul tampilan seperti ini, klik pada tombol undang. Untuk mengundang rekan kerja pada akun Bittrex 24, kita bisa menggunakan beberapa opsi, seperti undang melalui tautan, melalui email, dan seterusnya.
Di sini kami akan mengundang rekan kerja lainnya melalui email langsung. Kita bisa memasukkan email rekan kerja yang akan diundang. Kemudian undangan tersebut akan masuk ke email rekan kerja kalian dan mereka akan langsung tergabung pada room Bitrix 24 yang telah kita buat. Setelah semua rekan kerja telah bergabung pada room Bitrix, di sini kita juga bisa mengatur struktur organisasi perusahaan. Untuk struktur organisasi UPay sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Terdapat presiden yang akan mengepalai 3 vice president untuk bagian research and development, sumber daya manusia atau SDM, dan bagian marketing. Pada bagian ini, kita juga bisa menambahkan level struktur baru, departemen baru, ataupun memindahkan rekan kerja yang ada ke departemen lain. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menambahkan logo perusahaan pada room Bitrix yang telah dibuat. Untuk proses penambahan logo perusahaan, bisa dilihat pada video berikut. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan logo perusahaan pada Bitrix 24. Pertama, kita arahkan ke menu sidebar, kemudian pilih selengkapnya, kemudian pilih pengaturan, lalu pada tampilan pengaturan umum, kita geser ke bawah, paling bawah, kemudian pada bagian logo perusahaan, kita pilih unggah logo, kemudian kita pilih file yang ingin diunggah. Setelah logo terunggah, kita pilih simpan. Maka akan muncul pesan pengaturan sudah berhasil diperbarui. Dan logo pun sudah terpasang. Selanjutnya, kita akan menambahkan basis pengetahuan baru perusahaan. Untuk proses penambahan basis pengetahuan baru perusahaan sendiri adalah sebagai berikut. Kita membuat knowledge base di Bitrix 24. Caranya adalah dengan mengklik perusahaan, lalu pada basis pengetahuan, lalu create new basis pengetahuan, lalu pilih tema yang ingin diinginkan, pilih warna sesuai dengan identitas perusahaan, lalu bisa mengganti nama judul dari basis pengetahuan, dan deskripsinya. Lalu klik buat. Nah, di sini terdapat menu-menu yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Bisa mengganti nama search engine-nya, mengganti logo, dan menambahkan halaman baru seperti back, klik create, dan akan tertambah halaman baru. Selanjutnya, kita akan membuat basis pengetahuan pada sebuah grup kerja. Pertama-tama, buka bagian sidebar dan pilih bagian grup kerja. Seluruh grup kerja yang kita miliki akan muncul pada halaman ini. Untuk menambahkan grup kerja, klik tombol buat, kemudian pilih grup kerja dan tekan lanjut. Setelah itu, masukkan nama grup kerja serta level privasi yang diinginkan. Lalu, masukkan nama karyawan yang akan bergabung pada grup kerja tersebut. Jika sudah, tekan lanjut dan grup kerja baru akan muncul seperti ini. Untuk menambahkan basis pengetahuan pada grup kerja, tekan tombol selengkapnya dan klik pada bagian basis pengetahuan. Di sini, kita bisa memilih template yang diinginkan, kemudian mengisikan detail basis pengetahuan meliputi nama, keterangan, serta warna tema basis pengetahuan yang diinginkan.
Jika sudah, klik pada tombol buat, maka basis pengetahuan baru akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan halaman utama serta halaman anakan yang kita inginkan. Kita juga bisa mengatur artikel apa saja dan pengetahuan apa saja yang akan ditambahkan pada basis pengetahuan ini. Pada studi kasus ini, di sini kami mengambil contoh pembuatan basis pengetahuan untuk analisis kompetitor e-wallet lainnya dan artikel-artikel lainnya mengenai kompetitor yang bersaing dengan aplikasi UPay. Grup kerja mengenai analisis kompetitor e-wallet tadi akan muncul pada side menu grup kerja seperti ini. Untuk melihat basis pengetahuan yang telah dibentuk sebelumnya, di sini kita bisa menekan tombol selengkapnya dan klik pada bagian basis pengetahuan. Maka basis pengetahuan yang telah dibuat sebelumnya akan muncul seperti ini. Serta semua rekan kerja yang tadi ditambahkan itu bisa melakukan penambahan artikel maupun pengetahuan baru pada basis pengetahuan ini. Selanjutnya, kita akan mengatur izin akses untuk knowledge base yang telah dibuat. Berikut adalah proses yang dilakukan untuk mengatur knowledge base pada perusahaan atau aplikasi UPay. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur memberikan hak akses untuk knowledge manajemen perusahaan. Pertama-tama kita pergi ke site menu, kita pilih perusahaan. Kemudian kita pilih basis pengetahuan. Pada tampilan basis pengetahuan, kita pilih icon di sebelah kanan tempat sampah, icon pengaturan, kemudian kita pilih izin akses. Nah, untuk pada menu izin akses ini, di sini terdapat settingan awal ya. Jadi untuk grup Bittrex karyawan ini, untuk perannya di sini ada administrator dan manajer. Kita juga bisa menambahkan izin akses dan juga menambahkan peran. Jadi di sini peran yang tersedia dari awal pembuatan platform Bittrex ini ada administrator dan manajer. Kita bisa tambahkan. Kita akan coba tambahkan peran baru. Kemudian langkah pertama kita isikan nama dari peran yang ingin kita tambahkan. Misal di sini kita akan tambahkan peran supervisor. Oke, setelah itu pada baris atau entitas, jadi pada bagian basis pengetahuan ini untuk role supervisor itu kita bisa berikan izin. Di sini izinnya berupa tersedia dan akses ditolak. Untuk tindakannya ada lihat, akses penuh, buat, dan ekspor. Jadi untuk supervisor, kita contohkan di sini supervisor itu bisa melihat, kemudian supervisor tidak bisa mengakses penuh, jadi kita pilih akses tolak. Kemudian untuk basis pengetahuannya sendiri, itu supervisor kita tidak izinkan untuk membuat basis pengetahuan. Kemudian untuk ekspor juga kita tidak izinkan. Nah, untuk semua konten basis pengetahuan, untuk supervisor itu bisa melihat, kemudian bisa mengedit. Untuk edit pengaturannya tidak bisa, ditolak, dan untuk hapus akses ditolak. Kemudian kita pilih simpan. Maka peran supervisor tadi sudah kita tambahkan. Kemudian untuk grup pada Bittrex karyawan ini kita akan muncul tampilan supervisor. Atau kita bisa menambahkan izin akses baru.
melalui kategori pengguna. Semisal kita akan menambahkan administrator toko online. Artinya kita akan menambahkan akses knowledge basis pengetahuan ya, knowledge base. Untuk administrator toko online ini kita beri peran manajer, untuk karyawan kita beri supervisor. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung simpan. Oke, maka izin akses sudah selesai. Selain kegiatan yang sudah dijelaskan pada tahapan sebelumnya, platform Bittrex24 juga bisa mengatur file data perusahaan yang ada. Untuk proses pengaturan file data perusahaan pada aplikasi Pay bisa disimak pada video berikut ini. Kemudian kita akan mengelola data file perusahaan kita. Jadi di dalam platform Bittrex24 ini kita bisa mengelola data file milik perusahaan kita. Pada menu kolaborasi, kita pilih Bittrex24.drive. Kemudian kita pilih drive perusahaan. Nah, di drive perusahaan ini kita bisa menambahkan, membuat file atau folder untuk drive perusahaan. Kita mulai dari membuat file, kita pilih buat file, kemudian kita bisa pilih file apa yang ingin kita masukkan ke dalam drive perusahaan. Di sini saya ambil contoh, kita masukkan file logo perusahaan Yukpai, kemudian kita pilih open, kemudian kita pilih, maka logo sudah terupload. Kemudian kita tutup, maka secara otomatis pada tampilan drive perusahaan akan memperbarui file yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita bisa juga menambahkan dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Ini mirip seperti Google Spreadsheet, Google Docs, dan Google Presentasi. Di sini juga bisa menambahkan Google Docs, MS Office Online, Office 365, dan aplikasi desktop. Kemudian ini ada fungsi tempat sampah ya. Jadi tempat sampah ini berfungsi untuk menampung file sementara yang kita ingin hilangkan atau kita hapus. Kita coba file logo Yukpai. Itu kita pilih checkbox. Kemudian kita pilih selengkapnya. Kemudian pilih hapus. Nah, pada bagian konfirmasi penghapusan, jika kita ingin menghapus secara permanen, maka kita akan memilih hapus selamanya. Jika kita ingin memindahkannya ke tempat sampah, kita bisa pilih pindahkan ke tempat sampah. Nah, maka file yang logo Yukpai tadi sudah hilang,
di drive utama, kemudian kita ke tempat sampah. Nah, maka tadi akan muncul file logo UPay yang kita pindahkan ke tempat sampah. Namun ini sifatnya hanya sementara. Jika kita ingin mengembalikannya lagi ke drive, maka kita bisa pilih pulihkan. Kemudian muncul konfirmasi pemulihan, kita pilih pulihkan. Nah, maka logo yang kita pindahkan ke tempat sampah tadi, kita pulihkan, kita restore ke tempat drive perusahaan semula. Kemudian kita akan mencoba menambahkan sebuah file atau membuat sebuah file presentasi untuk kita masukkan ke dalam drive perusahaan. Nah, setelah tampilan presentasi, ya, presentasi dari Bittrex 24 Docs, kita akan membuat contoh. Di sini kita akan beri judul briefing R&D UPay. Oke, setelah itu kita pilih, kita simpan, ya, kita simpan, kita klik logo disket di bagian kanan ini, kita pilih save. Kita bisa pilih file, kemudian kita pilih save. Nah, maka sudah tersimpan di drive perusahaan. Kemudian akan muncul notifikasi menyimpan dokumen. Kita bisa beri nama di sini. Selanjutnya kita akan mengatur link public setting. Kita akan contohkan file PPT ini, brief R&D. Kita pilih logo ini, kemudian kita pilih detail. Kemudian kita bisa berbagi, ya, berbagi contohnya kepada Iqbal Ramadan. Kemudian kita berikan aksesnya yaitu edit. Setelah itu kita tutup. Nah, maka sudah file PPT ini hanya kita bagikan kepada Iqbal Ramadan. Kemudian kita juga bisa merubah urutan file di bagian ini. Kita bisa ubah menurut tanggal, diubah menurut ID, menurut nama, dan menurut ukuran. Kemudian urutan filenya kita bisa ascending dan descending, balik. Kemudian kita bisa pilih penyortiran campuran. Kemudian kita juga bisa pilih
ubah tampilan file ke dalam, misal tampilan seperti galeri ini, kemudian bisa tampilan seperti daftar atau list, detail dari file yang diunggah di drive perusahaan. Kita bisa select semua file, kita bisa unduh, kita bisa salin, atau kita bisa pindahkan file ini. Contohnya kita salin item ke drive perusahaan misal, atau kita bisa pindah. Jadi jika ada, atau kita bisa unduh, nah maka akan langsung otomatis berbentuk zip. 3 file tadi yang kita select, kemudian kita pilih unduh, maka akan otomatis terbentuk file zip. Jadi file yang telah kita upload ke drive perusahaan itu kita bisa unduh, kita bisa pindah, kita bisa copy paste. Kemudian pada pengaturan lanjutan kita bisa pilih drive jaringan ini. Drive jaringan ini artinya kita bisa menggunakan alamat yang kita copy yang telah disediakan oleh Bittrex 24 Drive, kemudian kita bisa bagikan ke karyawan kita agar mereka bisa langsung mengakses dokumen atau jalur folder tujuan secara langsung tanpa perlu membuka Bittrex 24. Kemudian kita akan mencoba lagi menambahkan sebuah file Google Docs. Kita akan tambahkan sebuah file Google Docs, Google Dokumen. Kemudian kita akan muncul jendela sign in with Google. Kita pilih akun yang kita ingin gunakan. Kemudian kita pilih allow. Izinkan. Jadi platform Bittrex 24 ini bisa cross platform. Artinya kita bisa membuat file dokumen Google yang langsung terhubung dengan Bittrex 24 Drive. Di sini contoh kita akan isi dokumennya ya. Nama perusahaannya adalah Yukpay. Dan jenis perusahaan jadi fintech ya, financial technology. Kemudian kita langsung beri nama saja di sini. Dokumentasi usaha. Kemudian klik enter, maka akan secara otomatis tersimpan. Ya, kita bisa pilih secara otomatis juga. Kemudian kita tutup saja jendela ini. Kemudian akan muncul pop-up pemberitahuan ya untuk membuat dokumen dengan Google Docs. Kemudian kita simpan sebagai, nah, buat dokumen dengan Google Docs, kita simpan. Nah, secara otomatis dokumen yang kita telah buat melalui Google Docs akan langsung masuk ke drive perusahaan daripada Yukpay yang terdapat pada platform Bittrex 24 ini. Untuk aplikasi-aplikasi lainnya selebihnya prosesnya sama ya. Kita tinggal
pilih kita mau menambahkan file dari bawaannya Bittrex 24, Doc, Google Docs, MS Office offline, online, Office 365, dan aplikasi desktop. Kemudian kita bisa mengatur pengaturan untuk bekerja dengan dokumen. Nah, di sini ada penanganan dokumennya, itu kita bisa pilih secara lokal. Artinya kalau secara lokal ini kita bisa mengedit dokumen dalam aplikasi yang diinstal pada komputer kita. Atau kita bisa mengeditnya di dalam cloud jika kita menggunakan Google Docs atau Microsoft Office Web App. Atau kita bisa juga menggunakan dokumen yang dibuka dan diedit di dalam Bittrex 24. Jadi ini pilihan terbaik untuk kolaborasi ya. Jadi bisa edit, diskusi, dan bagikan langsung melalui platform Bittrex 24 ini. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Saya Rizal Nur Faizi dari kelas SI 03A dengan NIM 1910 3110. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kemudian pada Bittrex 24 kita juga bisa melakukan drain cleanup yang digunakan oleh perusahaan. Adapun proses dari drive cleanup pada perusahaan atau aplikasi IP dapat dilihat pada video berikut ini. Dalam video ini kita akan mempraktekkan salah satu fitur yang ada di aplikasi ini, yaitu Drive Cleanup. Di sini kita bisa langsung melakukan pemindaian dan menunggu beberapa saat sampai file berhasil dipindai sepenuhnya. Dan inilah hasil setelah pemindaian. Untuk melengkapi proses yang telah kita lakukan sebelumnya, di sini kita akan membuat landing page perusahaan. Dalam kasus ini, kami akan membuat landing page untuk QuickPay. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. Di dalam video ini kita akan membuat sebuah tugas yang nantinya akan dibagikan kepada semua anggota tim. Langsung saja kita masuk ke dalam sub menu tugas. Di sini terdapat menu penanggung jawab dan juga kita bisa menambahkan peserta sekaligus pengamat. Lalu bisa mengatur deadline atau tenggat waktu. Setelah selesai, kita bisa melihat hasil tugas tadi di sini.
Dalam proses kegiatan operasional perusahaan, platform Bittrex24 juga menyediakan kemampuan pembuatan teks atau tugas bagi karyawan perusahaan Anda. Tentunya di sini aplikasi YouPay memerlukan fitur ini untuk menambahkan berbagai kegiatan ataupun tugas-tugas yang akan diberikan kepada karyawan yang terdaftar. Untuk proses yang dilakukan dapat dilihat pada kegiatan berikut. Di sini kita akan membuat sebuah situs yang nantinya akan digunakan untuk perusahaan. Lalu kita bisa memilih sebuah template yang akan kita gunakan nanti. Di sini kita juga bisa mengubah tagline yang akan kita gunakan pada perusahaan nanti. Lalu untuk di bagian bawahnya kita juga bisa menghapus dan menggantikannya dengan sebuah fitur yang baru. Dan beginilah hasilnya halaman website YouPay yang telah kami buat. Bittrex24 menyediakan berbagai fitur lainnya untuk mendukung proses manajemen pengetahuan YouPay dan mendukung kegiatan operasional day-to-day dari perusahaan YouPay. Dari berbagai fitur tersebut, di sini kami akan menggunakan fitur kalender untuk mengatur jadwal rapat bersama dari tim-tim yang ada pada organisasi atau tim developer maupun perusahaan dari Vintage YouPay. Untuk proses pembuatan ataupun penggunaan fitur kalender bisa dilihat sebagai berikut. Membuat jadwal rapat dapat menggunakan kalender dengan mengklik kalender, lalu tentukan tanggalnya untuk tanggal berapa, misal tanggal 31, lalu klik tambahkan. Dapat men-set waktunya hingga pukul berapa, untuk diulangi atau tidak, kita pilih tidak, lalu lokasinya, ulang rapat, tambahkan staf-staf yang harus rapat. Setelah selesai, simpan. Maka rapat akan terjadwalkan di kalender dan masuk pada halaman home yang bisa dilihat oleh seluruh karyawan. Itu tadi merupakan simulasi penggunaan platform Bittrex untuk basis kegiatan manajemen pengetahuan dalam studi kasus aplikasi e-wallet YouPay. Sekian video simulasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penyampaiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam sehat dan have a nice day. Terima kasih.